Namaste sahabat yoga, kembali bersama channel Yoga Edi dalam session abnormal, kisah, cerita, misteri dan spiritual. Nah, kali ini kita dapat kesempatan berjalan-jalan ke Sumbawa Besar, yang mana di tepi pantai ada sebuah goa, yaitu di Pantai Kencana. Mungkin orang tidak kebanyakan paham tahu tentang kondisi goa ini. Banyak anak-anak muda dan masyarakat kumpul di depan gua ini untuk berteduh, karena memang situasi, kondisi dan cuaca di sini cukup ekstrim panas. Tapi di gua ini sangat berbeda. Suasana di gua ini sangat teduh, tenang, sejuk dan sangat nyaman. Nah, kami dari tim channel Yoga Edi mencoba menguak apa sih yang terjadi, apa yang ada di sini, karena dari kisah dan cerita masyarakat menyampaikan bahwa gua ini mistis ataupun angker seperti itu, sehingga para tetua dulu mewanti-wanti untuk tidak bermain-main ataupun mengganggu tempat ini. Nah, saya kebetulan bersama tim melakukan perjalanan di sini untuk melihat kondisi gua ini. Memang gua ini ada dua sisi ya, artinya dua lorong. Memang tidak ada jalan tembus, tapi ini cukup menarik karena konsepnya sepertinya dua bineda atau purusa perdana seperti itu. Nah, saya mencoba satu persatu untuk mencoba melihat. Kemudian ada beberapa rekan kita melihat, ternyata ada juga orang yang sudah mencoba untuk melakukan koneksi terhadap Sang Pencipta atau Tuhan, yaitu dengan meditasi atau tapa berata yang dilakukan tempat ini. Nah, kalau melihat dari posisi mata lain saya, di sini saya melihat pertama kali waktu izin itu ya, rupanya makhluk ataupun penunggu gua ini respon gitu. Jadi beliau datang kemudian dengan tubuh yang besar, gempal dan rambut yang keriting, dan beliau menyampaikan bahwa ini adalah pintu atau portal. Tadi juga teman-teman mencoba untuk memfoto tempat-tempat ini, tiba-tiba ya kamera yang sudah full tapi tiba-tiba mati, dan ini menandakan bahwa di sekitar ini ada dimensi lain gitu ya, secara kasarnya. Nah, jadi makhluk tersebut menyampaikan bahwa tempat ini memang tempat semayam mereka gitu. Kemudian saya bertanya apakah ini bisa dijadikan tempat koneksi untuk istilahnya pendekatan spiritual atau ke Tuhan. Beliau bilang kalau orang yang melakukan pendekatan spiritual atau koneksi dengan Tuhan di sini bisa. Kalau mereka menganggap kami ada. Tapi mereka, apabila orang-orang menganggap kami tidak ada, kami pun tidak ada di sini, seperti itu. Jadinya mereka rupanya melakukan sebuah batasan-batasan sehingga tidak langsung ada mengalami kontak terhadap manusia itu sendiri. Nah, karena ini belum sah dijadikan tempat suci atau tempat untuk meditasi, artinya tidak kebanyakan orang datang ke sini. Jadinya ini masih sifatnya biasa. Tapi dari mata kami channel Yoga Edi melihat bahwa ini tempat ini tidak luar biasa, tempat yang luar biasa. Jadi kami melihat dari sini juga bisa koneksi sebagai portal atau tempat melakukan hubungan ya kepada alam lain. Dan pintu ini juga bisa tembus ke dimensi, ke Gunung Tambora, Rinjani, Gunung Agung, dan kemana-mana saja bisa, tergantung kemana tujuan orang melakukan koneksi terhadap tujuan alam pikirannya. Nah, kalau kita melihat ini nyaman ya, sangat nyaman sekali, tidak menakutkan. Jadi bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara mengasingkan diri atau mencoba untuk meditasi di tempat ini, saya rasa saya referensikan gitu. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang gua ini, silakan datang ke sini dan lihat. Dan jangan lupa hening sejenak, meditasi untuk merasakan aura yang ada di gua ini. Karena gua ini cukup nyaman ya untuk melakukan meditasi dan juga olah pranayama atau hal-hal yang bernuansa spiritual. Yang kita lihat di belakang ini, rekan kita melakukan kontemplasi atau meditasi ya, untuk mendapatkan keheningan, ketenangan, dan juga koneksi terhadap Sang Yang Pencipta atau Tuhan.
agar ya tujuannya tentunya untuk mohon keseimbangan hidup dan juga pencerahan di dalam menjalani hidup ini, agar selalu di jalan-jalan yang benar, diarahkan ke hal-hal yang positif dan dijauhkan dari hal-hal yang tentunya berbahaya atau negatif. Baik sahabat yoga, itu tadi cerita dan juga sekilas kunjungan kita ke goa pantai Kencana yang ada di Sumbawa Besar ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang suka ya berpetualang di dunia spiritual atau dimensi lain, bahkan ingin tahu tentang tempat-tempat yang mengandung nilai mistis, silakan datang ke sini, ke Sumbawa Besar, tepatnya di Pantai Kencana. Sahabat yoga, kita melihat ada yang melakukan sebuah meditasi ya, dan saya lihat sudah mulai sadar atau istilahnya kembali kesadarannya. Jadi mungkin kita bisa mencoba untuk bertanya kira-kira apa yang dilakukan di sini dan juga bagaimana rasanya beliau setelah melakukan meditasi di sini. Swastiastu, mohon maaf, Bapak sering melakukan meditasi di sini ya. Rupanya beliaunya ini selalu menggunakan syarat. Artinya mungkin tempatnya di sini bagus dan juga spirit untuk konsentrasi atau perenungan cepat di alamnya cocok untuk melakukan meditasi dan juga koneksi terhadap Tuhan. Wah, luar biasa nih. Mohon maaf, terima kasih banyak, mohon maaf mengganggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Mungkin ini bisa menjadikan salah satu tempat bagi teman-teman yang pencinta meditasi ataupun mencari tempat-tempat yang religi untuk koneksi meditasi. Mungkin inilah salah satu tempat ya direferensikan, Sumbawa Barat, pinggiran pantai Kencana. Matur suksemu, luar biasa nih sahabat yoga. Dan di goa ini juga rupanya ada kolam dan juga tempat amertu. Nah ini tempatnya nih. Oke. Jadi ini becek sekali, orang belum tahu sama sekali. Jadi orang untuk meditasi ini bagus sekali. Coba cingain atuh pura center gitu. Ada uning semeton sami. Niki. Oke. No. Oke, coba ini. Luar biasa. Ini anugerah natanya. Ini tempat Aliran airnya juga membentuk. Saya videoin awas. Niki goa yang ada di pinggir pantai Kencana. Itu bentuk aliran-aliran airnya ya. Oke. Jadi rupanya ini masyarakat belum tahu, hanya taunya angker. Ini tempat suci sebenarnya. Ih, bagus sekali ya. Wah, kenapa saya dapat ini? Nah, niki semeton bisa dilihat, jadi bisa ngelungsur amertu driki, dan amertu ini untuk kesucian dan juga bagi teman-teman untuk cepat ya koneksi dan juga membuka mata batinnya. Nah, driki ngelungsur. Niki dah yang dimaksud tadi beliau yang meninggal di sini. Ya, sampai jumpa. Dan nah inilah dia amertu yang tidak diketahui, tidak diketahui oleh banyak orang. Baru kita saja yang tahu ini. Sekian tahun orang di sini nggak menemukan tempat ini. Ini sebuah anugerah dan keajaiban sebenarnya. Luar biasa ya. Ini relief yang dibentuk oleh aliran air ini. Ada yang tahu, hanya orang bilang jangan ke sana sehingga orang tidak ada berani ke sini. Dan kita coba membuka apa yang ada di sini. Rupanya ini ya. Silakan boleh masuk. Ini colak. Ini persis di atasnya ada guru para peganggul. Jadi tempatnya di seputaran Hotel Kencana. Ya, ada di
Sumbawa. Jadi luar biasa, ini tim spirit yoga abnormal sudah menemukan sesuatu tempat yang luar biasa, dan ini jarang sekali kita lihat dengan seksama. Ini jarang sekali, mungkin ini ada dua kubangan. Ini kayaknya yang satu ini 20 kata, yang kecil ini, kemudian itu yang diambil adalah amertu yang luar biasa. Ini terkait dengan nanti dengan satu paket pura yang ada di Catur Buwana, ini tidak lepas karena ini juga merupakan tapak tilas dari Dangyang Nirarte Mas Lugre tapi Pakulut Sakti. Domadak puniki tim kita mendapatkan kerahayuan sarang sami Stongkare kirang langkung lunas Gangreng Sinampura dengan maksud tidak mengganggu alam-alam spirit. Sani wenten iriki sani sampun menjaga luar biasa puniki duen ide domadak wenten sarang sami lunas amarte Sanjiwani Kundalini Pawitrani sani sampun. Ini secara tidak sengaja kita temukan warenugrah luar biasa puniki. Astongkare sarang sami Domadak Rahayu. Perjalanan kami tim channel Yoga Edi ke Sumbawa Besar, terutama di pinggir pantai Kencana, tepatnya di bawah pura Paramagangga. Nah, di sini ada goa yang mungkin orang tidak ketahui, dulu hanya dikenal angker dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang mencoba untuk mendeteksi lebih dekat apa sih ya makna angker yang disampaikan oleh para leluhur dan tetua dulu. Rupanya setelah kami menyelidik dan juga menyelisik di gua-gua ini sambil kita meditasi dan juga melihat penerawangan kita, rupanya ini yang dimasukkan dengan kenapa pura ini disebut dengan Paramagangga. Ternyata ada gua suci Paramagangga sebagai taman tempat penyucian diri untuk meningkatkan spiritual dan mencapai pembebasan atau penyatuan dengan semesta atau Tuhan yang Maha Esa. Ini luar biasa. Jadi kami sudah melihat kolam ataupun amerta yang ada di gua ini dengan sangku atau tempat yang begitu luar biasa ya, indah dan unik. Dan ini menjadi suatu penemuan yang sangat spesial pada perjalanan kali ini. Mudah-mudahan umat juga semeton yang ingin berkunjung ke gua ini miring silakan. Dan yang terpenting adalah jaga kebersihan dan juga jaga tempat suci ini untuk bisa memberikan manfaat sucian dan juga vibrasi yang baik untuk kita semua. Karena kalau dengan menjaga situasi lingkungan dan juga tempat, tentunya tempat itu juga akan melindungi kita. Itu salam sehat dan juga salam spirit. Kami channel Yoga Edi selalu akan mencoba mencari dan menelisik tempat-tempat yang mana dipandang memiliki kekuatan mistis dan suci bagi rekan-rekan yang nantinya bisa sebagai wisata dan perjalanan untuk meningkatkan spiritual yang lebih baik. Namaste. Sudah hilang Pak, pertapaan itu sudah hilang dia. Mana dia? Sebenarnya gua ini memiliki mulut dua, memang tidak dalam dangkal, tetapi bagi teman-teman yang ingin mencoba sensasi meditasi di sini akan merasakan bagaimana kenikmatannya. Seolah-olah ini seperti mulut gua yang memiliki karakter lanang istri atau purusa perdana.
Nah, kalau yang ini simbol daripada yang perdana ya. Tapi sama kedalamannya, cuman cukup lebar. Oke, dan masuk ke dalam kurang lebih sekitar 6 meter pula. Dan belum banyak orang juga yang melakukan sebuah bentuk pendekatan spirit atau meditasi di tempat ini. Dan mungkin bagi cinta masyarakat terhadap tempat ini begitu angker mistis sehingga orang-orang tidak berani untuk datang ke sini. Dan kami tim Yoga Edi ya berkunjung ke sini dan untuk mencoba menguak apa sih yang ada di gua ini. Ya. Dan sisi kanan kita akan melihat ya. Melihat gua ya, yang tadi kita melihat tempat ada orang yang meditasi tadi ya. Ini dia tebing-tebingnya dan inilah sisi kanan ya, seperti lebih tajam ya, terowongannya 6 meter ke dalam. Dan kita tadi di dalam menemukan orang yang melakukan meditasi atau perenungan dan sangat khusyuk ya. Jadi ini memang cocok untuk melakukan satu tempat untuk melakukan meditasi, tapa, dan pendekatan spiritual lainnya tentunya. Ya, inilah dinding-dinding gua yang dari sisi kiri, kanan, atas semua mengeluarkan air ya, bening dan bisa diminum loh ya. Di pantai Kencana ya, Sumbawa besar. Jadi luar biasa memang ini dinding-dindingnya dari kapur. Dan kita akan mencoba melihat, biasanya tempat ini sering digunakan untuk meditasi ataupun betapa bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan dan juga setiastu dapatkan keheningan di dalam koneksi dengan Tuhan dan Sang Yang Pencipta. Salah satunya beliau seorang meditator dan juga melakukan tapa di sini. Maaf, biar tidak mengganggu ya. Kita menunggu dulu. Nanti kita akan cerita-cerita apa sih kesan-kesan masyarakat terhadap gua ini ya. Karena Masuahe. Iya. Ini dinding-dindingnya dan di atas ya kita lihat keluar air menetes terus mengalir dan hasil airnya itu sangat bening sekali ya. Jadi mungkin teman-teman, sahabat ataupun rekan-rekan yang ingin datang dan berkunjung ke sini, silakan jangan lewatkan mampir ke gua ini, karena gua ini memang benar-benar seperti portal ya, portal menuju ke dimensi lain. Inilah sekilas saya menelusuri masuk ke gua ini gitu. Memang tidak terlalu dalam, kurang lebih sekitar 5-6 meter, tapi suasananya sangat mistis dan luar biasa gitu. Baik, terima kasih, salam sehat dan namaste.